Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim wa salawatullahi alaihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Haji Syekhuna Khalil Bangkalan. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Haji Ali Masud Ali Pramian. Wa nakhusu khususan ila hadrati suyukhina fil bunut ajmain min ahli silsilatihim minal adna ilal a'la minal a'la ilal adna wa nafa'na bi ulumihim wa bi karamatihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati wa nakhusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan ila ruhati almarhumah ya hajat wa nakhusu khususan ila ruhati mamanya kita wa nakhusu khususan ila ruhi almarhum akhi ya Allah ghafarallahu lahu ya Allah ya Rahman ghafarallahu lahum dzunubahum wa khatayahum bil maghfirah waj'alil jannata maswahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Faslun fin najasati wa kaifiyati izalatiha. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan najis berikut dengan macam-macamnya serta bagaimana cara menghilangkan najis tersebut. Terlepas daripada itu, kalau kita bicara soal najis, itu artinya
kita sedang bicara tentang syarat sahnya sholat juga. Wa min syurutis sholati, salah satu syarat sahnya sholat, at-taharatu anin najasati fil badani was saubi wal makani wal mahmulilahu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis yang ada di badan, pakaian, tempat, dan sesuatu yang kita bawa. Jadi kalau kita ini kemudian ada najis di pakaian kita atau di tempat yang kita hendak gunakan buat sholat, atau juga kita membawa sesuatu yang dikatakan najis ketika sholat, maka syarat sahnya sholat gugur. Kalau sudah gugur, batalat sholatuhu alias batal sholatnya. Ya. Sekarang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan najis? Ya, apa yang dimaksud dengan najis? Dalam kitab Ka'sur Rahi, ini juga sarah dari kitab Sulam Taufik. Cuman yang ngarang Habib juga ini. Bagus kitab ini. Di sini nggak dijelasin najis itu apa. Maka saya harus mencari kitab yang lain. Najis itu memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian dari segi bahasa, yang kedua pengertian dari segi syarak. Pengertian dari segi syarak itu dimaksudkan adalah pengertian ditinjau dari segi agama. Najis dalam pengertian bahasa, kullu mustakdirin. Segala sesuatu hal yang kotor. Segala sesuatu hal yang menjijikkan. Segala sesuatu hal yang busuk. Yang kalau awal katanya qadzara itu artinya banyak. Tapi intinya adalah kotor. Wa syar'an laha ta'rifani. Adapun pengertian najis ditinjau dari segi syarak, dari segi agama itu memiliki dua pengertian. Dalam ilmu mantik, Pak, itu ada namanya at-ta'rif ayyakuna jami'an mani'an. Sesuatu itu bisa dikatakan definisi yang valid, pengertian yang valid jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah jami'an. Nah, jami'an ini mencakup. Setelah mencakup, mani'an. Ada pengecualiannya. Jadi enggak seuniversal yang kita pikirkan. Enggak seumum yang kita bayangkan. Karena kalau hanya berhenti dari segi makna bahasa, bahwa najis itu adalah kullu mustakdirin, parah, Pak. Setiap atau segala hal yang kotor. Berarti kalau kita kena ingus, pakaian putih seperti ini kena ingus kan agak kotor tuh. Bisa najis. Dari segi bahasa. Nah, maka disinilah penting memahami definisi terlebih dahulu sebelum masuk atau menindaklanjuti pembahasan setelahnya. Adapun najis dari segi syariat atau syarak atau dalam agama Islam terbagi menjadi dua pengertiannya. At-ta'rifu bil had, definisi ditinjau dari segi batasannya. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu hal yang kotor? Kullu mustakbirin yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhasin. Segala sesuatu hal yang kotor yang dapat mencegah atau membatalkan kesahan sholat. Haitsu la murakhasin, yang sekiranya tidak ada toleransi di dalamnya. Jadi kalau udah kotor, ini batasannya, definisi ini.
Kalau udah kotor, kemudian dapat membatalkan atau mengganggu sahnya sholat, dan tidak ada murakhas, tidak ada dispensasi dalam agama, itu yang dinamakan najis dari segi bahasa, ditinjau dari batasannya. Jadi kalau tadi nggak ada batasannya, kullu mustaqdirin, orang akan bertanya-tanya, loh, kalau begitu ingus najis dong. Karena semua hal yang kotor, yang menjijikkan, maka dibatasi. Yang dimaksud sesuatu hal yang kotor adalah yang dapat membatalkan sholat dan tidak ada keringanan dalam syariat. Nanti yang ada dalam keringanan yang ada dalam keringatan syariat itu salah satunya adalah darah. Darah nyamuk, kalau memang ada darahnya nyamuk itu, kemudian kena baju kita, itu dimakfu. Tidak menjadi hal yang najis dan dapat mensahkan sholat. Artinya tidak membatalkan sholat. Adapun kuyut, batasan tadi sudah jelas. Sekarang adalah pengertian najis ditinjau dari keumumannya. Yang dimaksud dengan najis di sini adalah apa yang dimaksud dengan yamna'u sihhatas shalah, dapat membatalkan sholat. Kharaja bihil mustaqzirul ladzi la yamna'u sihhatas sholati kal busaq wal mukhat. Jadi terlepas atau keluar dari pembahasan sesuatu hal yang kotor, yang menjijikkan, yang bisa dikatakan najis, ini keluar. Artinya nggak bisa dikatakan najis. Apa? Busok, ludah. Wal mukhat, ingus. Jadi ludah, ingus, sekalipun orang itu melihatnya jijik, tetapi tidak dikatakan najis. Jelas nggih? Kita lanjut. Kemudian haitsula murakhas, apa yang dimaksud tidak ada toleransi, tidak ada keringanan dalam hukum Islam dalam pengertian tadi yang saya jelaskan. Di sini dikatakan haitsula mujawwaz kharaja bihil ma'fuat kaqalilid dami wan najasatil lati la yadrukuhat tarfu fasyari'u rakhasa fiha. Jadi yang dimaksud tidak ada keringanan dalam syariat adalah sesuatu hal yang tak bisa ditolerir, yang tak bisa dimakfu. Tapi keluar dari pembahasan ini seperti terkena darah yang sedikit. Nah, kalau kita kena darah nyamuk, ya Pak, kemudian darah laler, atau darah bekas luka kita, selagi tidak mengalir itu darah nanti, artinya netep di borok kita dan nggak ngalir, nggak berceceran, itu dimakfu dalam hukum Islam. Nanti saya bacakan syaratnya, saya sudah tulis juga nih dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan najis itu segala sesuatu hal yang dinilai jijik, kotor, dan dapat membatalkan sholat, juga tidak ada keringanan dalam Islam. Itu yang dinamakan najis. Beda halnya kalau kita bicara air liur, dalam artian ludah, ingus, darah nyamuk, dan seterusnya. Kita lanjut. Sehingga salah satu syarat sahnya sholat, kita harus suci dari najis yang tadi saya jelaskan. Dari najis yang tadi saya jelaskan, pertama, baik najis itu di badan, pakaian, tempat, atau sesuatu hal yang kita bawa. Contoh gini, saya bawa rokok. Di rokok ini ternyata ada darah, bekas darah, masih basah, maupun masih kering. Tapi secara ukuran, darah itu nggak bisa dikatakan dikit. Banyak. Saya kantongin itu. Apa namanya? Rokok saya. Saya bawa sholat dia. Nah, status hukumnya ini
tidak sah sholatnya. Itu yang dimaksud jika ada sesuatu hal yang di luar pakaian kita, diri kita, kemudian najis, lalu kita bawa najis itu bersamaan kita sholat, maka hukum status sholat kita juga bisa menjadi batal. Ini yang dimaksud dengan kata wal mahmudilahu. Fa in laqahu najasun. Jika memang ada seseorang yang sholat, kemudian dikenai najis, aulaqa siyabahu. Yang dikenakan najis itu adalah pakaiannya, au mahmulahu, atau memang barang bawaannya yang dibawa olehnya, kemudian diikut sertakan sholat. Ya, tadi contohnya rokok dibawa ke kantongnya, atau uang, ada darahnya, uang ada bekas BAB anak, kita nggak tahu, kemudian kita bawa, ketika sudah selesai sholat kok bau ya, ternyata koinnya masih ada sisa-sisa BAB anak. Nah, kita harus wajib alaihil udus sholat, harus atau wajib mengulang sholat di saat kita tahu itu. Maka batolat sholatuhu, hukumnya batal. Illa ayyul qiyahu halan. Berbeda halnya ketika orang yang sholat kemudian sudah mengetahui di saat yang bersamaan. Allahu Akbar. Udah tahu nih, kalau memang kita ngebawa koin yang ada bekas BAB anak, tahu pada saat itu juga kita tidak diperkenankan sholat. Langsung ganti baju. Kalau kita nggak tahu, kita lah sholat. Tapi ketika sudah tahu, nah ketika sudah tahu inilah yang mewajibkan kita untuk mengulang sholatnya. Au yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhihi. Atau kalau kita sholat terkena darah yang ada di tubuh kita. Kita bekas luka jatuh dari motor misalnya. Kemudian luka itu menjadi borok darah, tapi nggak mengalir. Darahnya itu menetap di borok tersebut. Kena sarung kita. Ini awyakuna ma'fuwan anhu. Status darah yang tidak mengalir menetap itu dimakfu alias dimaafkan, atau juga bisa dipahami tidak dapat membatalkan sholat. Sholatnya sah. Lanjutkan. Berbeda kalau kita sholat ternyata darahnya mengalir. Tidak mendek. Ya. Itu menjadi persoalan baru. Lanjut. Wa yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin warihin bil ma'il mutahhari. Wajib hukumnya menghilangkan najis yang tak dapat dimaafkan dari segi syarat. Bi izalatil aini, dengan menghilangkan najis ain. Nah, ini najis terbagi menjadi dua, Pak. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nanti hukmiyah di belakang kita jelasin. Najis ainiyah itu adalah najis yang tampak dengan mata. Tidak perlu bantuan min tokmin. Tidak perlu bantuan yang namanya rasa. Tidak perlu bantuan dengan bau. Tidak perlu dengan bantuan dengan penglihatan. Cukup kita ngelihat, ini sudah kelihatan ada tai kucing. Ini udah najis. Itu namanya ainiyah. Jadi najis ainiyah ini la yu'fa anhu. Kalau kita sudah kena tai kucing, mau dikit kek, mau banyak kek, tetap najis. Berbeda dengan darah. Darah itu tidak termasuk ainiyah. Ya, karena kenapa? Dia itu ma'fuwan anhu. Di sepuro, dimaafkan. Dengan catatan harus dikit. Dengan catatan wa in tafahasa fayu'fa anhu bisalasati surut.
jika memang terkena darah dari luka yang kita alami, jika ingin dimaafkan atau ditolerir oleh hukum Islam, ada 3 syarat yang harus kita tahu. Yang pertama, alla yakhtalitah bi ajnabiyyin. Darah yang kita rasakan, yang kita miliki di borok kita ini jangan tercampur dengan barang lain. Contoh, darah tercampur dengan nanah. Kalaupun dikit tetap najis. 2, syarat yang kedua, alla yujawiza mahalluhu alladhi istaqarra fihi indal khuruj. Tidak boleh mengalir. Alla yujawiza. Darahnya harus menetap. Kalaupun ada darah, kan kalau darah sedikit nggak bakal mengalir ya. Ini konsekuensi logisnya. Kalau darah sedikit nggak mungkin mengalir. Kalau darah yang banyak itu yang mengalir. Sehingga kalau darah itu mengalir, konsekuensi logisnya, hukumnya mengatakan itu berarti dia banyak. Bukan sedikit. Kalau darah banyak, tidak dimaafkan dalam syariat. Yang ketiga, alla yahsula bi fi'lihi qasdan. Tidak ada indikasi dengan sengaja. Misalnya, dilukain sendiri. Karena dilukain sendiri, sekalipun dikit darah yang keluar, pas kena sarung. Misalnya nih, mau ngebuktiin bahwa saya punya darah. Dikit yang keluar, pas digini ke kita. Ini kan qasdan, ada unsur sengaja. Nah ini yang kemudian, maupun dikit, banyak tidak berlaku. Tetap najis. Beda kalau kita ketabrak itu nggak ada unsur kesengajaan. Kita jatuh tiba-tiba itu nggak ada unsur kesengajaan. Sehingga walau ikhtalla syartul awwalu. Jika memang syarat yang pertama yaitu tidak tercampur dengan barang lain, misalnya darah bertemu dengan nanah, contoh sederhananya ya. Jika syarat yang pertama itu gagal, lam yu'fa an syai'in minhu in kana katsira. Tidak bisa dimakfu. Baik banyak maupun dikit. Jelas nggih? Kemudian wa idzahtalla ahadu syartaini al-akhiraini ma'ufiya an qalilin faqat. Jika memang di antara 2 syarat. Misalnya nih ya, syarat yang pertama dengan syarat yang kedua gagal. Yaitu dia tercampur dengan nanah darahnya. Kemudian juga dia darahnya yang tercampur dengan nanah itu mengalir. Hanya ada 1 syarat. Yaitu luka itu ada dikarenakan ketidaksengajaan. Syaratnya yang berlaku hanya itu. Yang kita rasakan. Ufiya an qalilin faqat. Yang dimakfu adalah ketika darahnya itu sedikit. Sehingga kalau banyak ya tetap, apa tadi saya jelasin tadi, tetap najis. Paham nggih? Di sini paham? Nah, ini harus dilurusin. Jangan dikit-dikit makfu, dikit-dikit makfu. Kenapa? Makfu. Sering begitu kan? Padahal untuk bicara makfu itu ada hukumnya, ada rumusannya, Pak. Gitu loh. Nggak gampang. Zaman sekarang ada ngaji kagak mau ngaji. Orang kalau padahal kagak tahu hukum. Ditanyain gimana? Wah itu makfu karena sedikit. Ini jelas tuh. Kalaupun memang sedikit maupun banyak, kalau syarat yang pertama ini gagal, dia tetap najis. Karena apa? Yakhtalit, sudah tercampur antara darah dengan nanah. Lanjut. Gimana cara mensucikannya? Bil ma'il mutahhari, dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, air suci. Contoh misalnya, saya kena darah. Ya kan? Sarung ini yang kena darah cukup dicuci. Bisa suci lah lagi. Dengan cara apa? Yang kena darah misalnya di sini. Ini tandain nih. Maka yang dicuci yang di sini saja. Maka gimana caranya? Yang kita cuci ini nggak menyebar, nggak menyebar ke tempat yang kering. Kalau menyebar menjadi najis juga. Cuma kan itu juga menyusahkan kita dengan cuci sekaligus kan, ya kira-kira. Atau ganti.
Nah, yang kedua ada yang namanya najis hukmiyah. Wal hukmiyatu, ini bacanya apa ya? Titiknya, makanya kitab. Oke. Ja ya. Di sini titiknya ja ada dua loh. Ba sama iya, ja ada dua. Bijari wal hukmiyatu bijaril ma'i 'alaiha. Kalau najisnya berupa najis hukmiyah, najis yang nggak kelihatan kasat mata. Contoh ya, seperti kencingnya anak kecil yang masih minum ASI. Itu hanya bisa dirasakan min tokmin. Rasa, baunya, laun, warnanya, rihun. Baunya kemudian warna, bau, dan rasa. Min tokmin, rasa, laun, warna, rihun, baunya. Nah, itu yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Kayak misalnya kencingnya anak bayi yang masih menyusui, belum makan ya. Jadi kalau udah makan udah bukan lagi hukmiyah nanti jatuhnya. Kalau memang kencing anak bayi yang masih menyusui tersebut itu dikatakan hukmiyah karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang bisa itu dicium baunya. Kalau kering, dia hilang. Baunya hilang. Makanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu ketika bicara najis mukhaffafah, ada 3 tuh. Ada najis mukhaffafah, mughalladah, mutawassithah. Nah, mukhaffafah ini salah satunya adalah najis ringan. Najis ringan ini contohnya adalah kencingnya anak bayi yang masih minum ASI. Makanannya ASI. Itu bagi Wahbah Zuhaili, kalau mau mensucikannya cukup dikasih air. Sekalipun airnya menyebar, tidak menjadi persoalan. Karena kenapa? Mukhaffaf, ringan. Syarat yang kedua, sudah dibersihin pakai air, Mas Rahman, dikeringkan di panasnya matahari. Sudah selesai. Cuma ini berbeda pendapat lah. Kalau mau ringan ya seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan wal hukmiyah itu najis yang bersifat hukmiyah bijaril ma'i, cukup dengan aliran air. Kalaupun kita sudah mengalirkan air, itu sudah suci. Misalnya, saya sering tuh beberapa kali baru ganti sarung, gendong nawal, tembus. Nah itu sempat dikomplain sama istri, kenapa kagak langsung dicuci, Bi? Oh, baru juga dipakai, saya gituin. Nah, saya itu siram pakai air aja. Yang dikencingkan kan cuma beberapa titik, saya gitu. Karena ini tadi bijar yilma, cukup dengan aliran air. Kemudian najis yang ketiga wal kalbiyah tuh. Dari bahasanya kita sudah tahu, Pak. Kalbiyah itu artinya guguk. Wal kalbiyah tuh bigosliha sab'an ihdahunna mamzujatan biturabit tuhuri wal mazilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun wa in ta'addadat wahidah wa yustaratu urudul ma'i in kana qalila. Yang terakhir adalah najis guguk ini. Mengusap, membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Yang salah satunya harus menggunakan debu. Misalnya kita kegigit dengan guguk. Itu cara mensucikannya harus dengan debu. 7 kali. Dengan debu yang suci. Kalau ternyata yang dikenakan itu hanya dikit gigitannya, tidak terlalu dalam, maka wa yushtaratu wurudul ma'i, cukup dengan menggunakan air. Dari pernyataan ini, dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan salah satu syarat sahnya sholat, kita tidak diperkenankan terdapat di pakaian kita, tempat ibadah kita,
lalu sesuatu hal yang kita bawa ada najis. Kecuali najis tersebut yang dimakfu. Najis yang dimakfu saya sebutin. Yang pertama adalah wadam mubargusin, darahnya nyamuk. Wa qomlin, wa bikin, wa bauli dibabin. Wa bauli dubabin. Dubab ini emang nyamuk kencing apa? Laler kencing ya? Laler. Sampai ada bahasa wa baulu dubabin. Dubab ini kan laler. Apa gimana secara medis, Pak? Apa laler itu juga kencing ya? Karena ada hadis kalau mungkin ya. Cuman ini baul, Pak, di sini. Wa baulu dubabin, kencingnya laler, wa ghairiha fa innahu yu'fa an qalilin. Bisa ya, kita pahami begitu. Karena kita butuh penelitian secara valid ini. Di ruang apa? Hah? Ada. Mas Rahman. Iya. Jadi yang dimaksud tadi dari darahnya nyamuk, kemudian kencingnya dubab, hewan yang melata lah ya. Mungkin. Fa innahu yu'fa an qalilin. Jika memang dikit ya, itu akan dikatakan makfu. Idza lam yakhtalit bi ajnabiyin, jika tidak tercampur dengan benda lain. Wa yu'fa an kasirihi, dan juga dimakfu kalaupun banyak, rutban wa yabisan, baik dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah, fil badani wasobi, jika itu terdapat di badan dan pakaian. Wa kadal makan, begitu juga kalau ada di tempat fidam mil bargus. Kalau memang terdapat ada darah nyamuk di pakaian kita, kemudian kencingnya, kotorannya taler, wa intafahasa fayu'fa anhu bisalasati surutin. Ini tadi saya jelasin. Jadi tadi nama-nama hewan yang disebutkan, jika memang keluar darahnya dikit, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tidak tercampur dengan benda lain. Yang kedua, jika memang darahnya tidak mengalir. Yang ketiga, tidak disengaja. Maka dengan itu, darah yang keluar dari nyamuk itu menjadi makfu. Berbeda halnya kalau ternyata nyamuk yang menggigit kita tepak, itu sengaja keluar darah. Sekalipun sedikit, dia dapat dikatakan najis. Karena tadi ada unsur satu yang hilang. Paham gak? Kemudian saya rangkum lagi, najis itu terbagi menjadi 2. Najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kemudian dari najis kedua ini terbagi menjadi 3. Najis mughalladah, mukhaffafah, kemudian mutawassithah. Nah, semua najis tersebut yang saya jelaskan dapat membatalkan sholat. Kecuali 2 hal. Darah tersebut sedih. Yang kedua, darah tersebut tidak Yang ketiga, tidak disengaja untuk mengeluarkan darah. Kalau dalam diri kita, tidak disengaja untuk membunuh hewan yang berdarah. Kalau dalam konteks di luar, maka pernyataan di sini jelas, wal mahmulilahu, dibawa sesuatu hal itu yang najis, dibawa ke dalam sholat. Kayak kita nggak tahu nih ternyata ada darah karena di sini luput dari pandangan kita. Kita tepok, ada nyamuk kita tepok, keluar darah. Itu malam-malam habis sholat isya. Pas subuh kita lupa kalau ada darah, sholat.
Baru sadarnya jam setengah 12, Pak. Waduh, kan ini darah yang gua tepuk. Nah, sadarnya itulah kemudian wajib alaihi al'udu. Wajib dia mengulang sholatnya. Bukan mengkodok. Kalau mengkodok itu orang yang nggak sholat sama sekali. Kalau mengulang sholatnya, sebelumnya sholat. Karena tidak sempurna, maka diulang. Paham nggih? Nah, kalau udah paham, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari suci dari najis. Baik di badan, pakaian, tempat, dan sesuatu hal yang ada di luar kita dan kita bawa ke dalam sholat. Monggo. Itu gimana kalau untuk sholatnya? Mengulang sholat itu di waktu kapan saja. Nggak masalah. Nggak usah. Termasuk subuh pun juga. Iya. Mengkodok, mengulang itu sama. Hah? Berarti bukan mengkodok. Bukan. Iya. Kan niatnya juga beda, Pak. Kalau kodok usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan. Adaan beda. Adaan itu ketika waktu masuknya sholat. Kalau qadaan dia nggak sholat, dia mengkodoknya. Kalau audan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati audan aw iyadatan lillahi ta'ala. Kita hanya mengulang sholat kita alias menyempurnakan sholat yang sebelumnya kita sudah sholat, cuman baru tahu ada ketidaksempurnaan sholat yang dapat membatalkan sholat kita. Itu. Jatuhnya pun kita harus bertanya juga, Pak. Antum jatuh dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah? Ternyata kalau kering, berarti nggak menjadi persoalan jatuhnya. Tapi kemudian antum nanya, kita nggak tahu kalau kita ini luka. Karena saking excited ya, saking semangatnya mau sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah Mas Rahmat, tiba-tiba ada darah. Nah, itulah yang kita ukur tadi, 3 syarat. Darahnya itu bercampur dengan nanah enggak? Kemudian darahnya itu mengalir enggak? Darahnya itu kemudian disengaja atau tidak keluar. Kalau itu 3-tiganya perfect, maka ma'fu anhu. Sholat antum sah karena darah tersebut dikatakan sedikit. Ya, begitu. Ada lagi? Nah, oke. Nah, itulah yang menjadi persoalan Mas Rahman. Sudah tahu kena darah kurban. Ya ukurannya jelas itu sengaja kan. Sengaja disembelih. Karena percikan misalnya kita kan. Gak mungkin pada saat itu kita nggak menyadari bahwa kita kena. Gak mungkin dong. Kemudian sholat dengan jangka kita kena darah itu agak masih lama waktunya. Pas di saat masuk duhulil waktu, masuk waktu sholat, kita lupa nih kalau masih ada darah. Kita sholat. Ingat, ketika antum ingat, disitulah antum
wajib mengulang sholat antum. Ketika antum lupa pada saat sholat, disitulah nggak ada dosa. Pun kalau ternyata ingatnya baru 2 minggu setelahnya, tetap diwajibkan untuk mengulang sholatnya. Satu-satunya kewajiban hukum dalam Islam yang nggak bisa digantikan hanya sholat. Itu no bantah, no debat. Sakit kek, lumpuh kek, tinggal nafasnya doang kek, masih ada cara sholat. Nah, no tawar itu memang. Sehingga hal yang kecil saja masih ada kewajiban untuk mengulang sholat. Bukan mengkodok. Karena banyak orang menyamakan antara kodok dengan iyadah. Padahal itu berbeda. Kalau kodok itu berarti titel kita nggak sholat. Kalau iyadah enggak. Kita itu sholat, cuman pada saat itu nggak tahu kalau ada hal yang membatalkan sholat kita. Di waktu yang berbeda kita baru sadar ternyata sholat kita batal. Nah disitulah kita iyadah sholat. Yang ada tes sholat. Mengulang sholat. Sama. Tadi saya sebutin usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatas sholati lillahi ta'ala. Mengulang sholat. Jangan sampai ada kalau ada di waktu antum melakukannya itu antum merasa iya benar. Kenapa? Iya. Iya, hamzah dengan ain. Kalau yang gigit anjing itu kan bahasanya dengan debu. Iya, betul. Kalau dia digigit dibawa ke rumah sakit dulu, pakai air mengalir aja. Nah, di sini najis kalbiyah ini wa in ta'addadat wahidah. Perhatikan. Jika memang najis tersebut bisa diukur atau bisa diperkirakan, digigitnya 1 kali, kemudian nggak terlalu dalam. Wa yustaratu wurudul ma in kana qalil. Kalau memang antum bisa mengira, wah ini nggak terlalu banyak, satu gigitan doang, satu gigi lah yang masuk misalnya. Misalnya. Atau 2, kan yang namanya jama itu dalam kajian sastra Arab, yang dikatakan jama banyak itu lebih daripada 3, Pak. Atau lebih daripada 2. Ini yang digigit cuma 2 taring masuk. Dikit. Itu cukup dengan wurudul ma. Menggunakan air. Tetapi kalau pas ketika antum cek, wah ini yang dalam 2, cuman yang digigit termasuk gigi ininya, gigi depannya. Nah, secara medis antum lakukan. Cuma setelah medis antum ingatkan. Jangan lupa ya Pak, nanti dibasuh sebanyak 7 kali dengan debu yang suci. Ya. Ya. Setelah itu mau dibersihkan kan nggak boleh kena air tuh selama 3 hari kalau dijahit. Tadi solusinya kan. Makanya kenapa dengan debu Islam ini bersuci sebanyak 7 kali menggunakan debu. Iya. Ya sesudahnya. Syukur-syukur bagus-bagus sebelumnya. Karena kenapa? Ini saya lagi baca bukunya Khrushchev itu medis. Kata beliau, najis air liurnya anjing itu bisa dihilangkan dengan debu. Bakterinya. Sehingga Islam itu mewajibkan mensucikannya dengan debu. Bukan dengan air. Kalau cuma dikit, 1 gigitan, 2 gigitan, baru menggunakan air bisa. Karena kan secara logika nggak mungkin, Pak. Cuma taringnya dong yang masuk. Kayak antum tadi bilang 4.
Nah, makanya Capok ini kan udah berdarah-darah. Kalau secara logikanya, secara medis kan kotor nggak boleh kena debu, karena itu kan di betul. teman namanya dibersihkan Iya. dulu, itu baru dijahit. Nah itu kalau di situ. Nah, kalau memang demikian Pak Bahrudin, sebelumnya ini debu-debu kaca ini kan suci. Pakai debu kaca itu dengan dibasuh 7 kali. Udah kayak tayamum, kita buang dulu jangan sampai mutan najis, ambil lagi yang baru. Jangan sampai udah diginiin Mas Ramah belum diketak, diambil lagi. Sama saja, sesuatu hal yang sudah dipakai, ketemu lagi yang baru, sama aja mustakmal. Nah itu yang membuat tidak suci. Begono, Pak. Nah orang yang kagak tahu dengan menggunakan medis tersebut, lalu kemudian tidak dengan debu, itu masih najis, Pak. Dan sholatnya, hatta yomal kiamah dalam perspektif fikih ya. Karena kan kalau bicara soal diterima atau tidaknya, itu juga kan bisa kita lihat dari hukum fikih. Kalau secara hukum fikih aja udah salah, lagi gimana mau diterima sholatnya? Gitu jelasnya, kira-kira. Gitu. Iya. Enggak. Cuman ada beberapa imam. Iya. Liurnya, Pak. Imam Syafi'i itu. Ada lagi? Cukup ya? 3 ya? Nanti kita boleh lanjut di pertanyaan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis sholati istiqbalul qiblati. Allahu a'lam bishawab. Allahumma inna stauda'naka ma 'allamtana warduduhu inda hajatina ilaihi ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.